Satu hari ini lu tayangin berapa kali sih? Satu artis itu bisa 8 sampai 16 kali tayang. Anjir. Kita ngelihat media kita punya kelebihan di captive environment tadi gitu loh. Dan kalau kita ngelihat musik itu kan nggak semuanya kita bisa dengerin sekali langsung. Wah enak nih. Kadang-kadang kita mesti dengerin berkali-kali gitu. Nah kelebihan layar kita itu repetition. Bener juga lu kalau di repeat terus, orangnya kan pasti sama. Pergi kerja atau kuliah, dia pergi dengerin lagu itu. Pulang dengerin lagu itu. Lu 2 minggu apal. Ini terjadi terhadap brand ya. Jadi dia muterin jingle gitu loh. Terus ada beberapa penumpang yang memang komplain karena jadi apal jinglenya. Gue tinggal laporan ke brandnya. Sorry nih ada yang komplain jadi apal jinglenya. Perpanjang Van kontraknya. Gitu loh. Potensial orang yang akan mendengarkan itu sampai 2-3 miliar. Karena traffic per bulan itu kereta komuteran itu 33 juta orang. Per bulan 33 juta berarti sehari 1 juta. Sehari 1 juta, mostly sekarang. Sehari 1 juta men. Yang lihat video klip sama lagu lu kebayang gak? Halo, ketemu lagi saya Ferdy Tahir di acara All You Can Hear. Cuman hari ini berbeda sekali. Yang saya undang ini cukup unik. Dia adalah orang yang menurut gue perlu gue tanya-tanya di sini. Om Irfan, apa kabar? Baik-baik, Om Ferdy. Nah, Om Terima Irfan. kasih sudah Om Irfan ini memperbolehkan duduk di sini. Om Irfan ini dulu juga dia pemain band juga, pemusik juga. Dia sempat di Hard Rock bareng sama Gugun Blues dulu sama itu ya. Ya, zaman-zaman band. Nah, cuman yang uniknya adalah sekarang ini dia ada satu namanya Space ya. Space ini dia sangat mensupport musisi. Jadi ini buat musisi-musisi nih harus lihat, harus denger nih apa yang disupport, dan ini penting banget buat gue, luar biasa. Makanya gue mau tanyain di sini, gue paksain harus datang ke sini. Om Irfan, gini Om Irfan. Jadi gue nih berapa bulan lalu lah ya, gue tiba-tiba gue baru tahu bahwa di kereta, which is itu adalah KRL ya. Kereta komuter ya. Ada TV, ada soundnya, betul. Dan ini tiba-tiba klip gue ada di situ, oke? Dan klip beserta suaranya loh. Iya. Jadi ada lagunya di kereta. Ditawarin waktu itu sama manajer gue gitu. Lu tayang di situ ya video klipnya gitu. Dan ditayangin dan teman-teman gue semua langsung, Fer ada lagu lu, Fer ada lagu lu. Dan itu langsung direct to user langsung lu. Betul. Langsung gitu ya. Gue bilang siapa itu? Kok bisa begitu? Ternyata ada elu di balik itu. Iya. Oke. Nah, kok bisa ada itu, lu dari tahun berapa sebenarnya ada ini? Jadi gini, teman-teman gue itu sangat jadi yang tidak tahu tuh jadi tahu gitu. Iya. Nah ini gimana? Kenapa lu bisa bikin itu? Ya alhamdulillah kan kita memang sebenarnya perusahaan advertising ya. Oke. Dan core-nya kita itu adalah media digital out of home yang itu ada di kereta komuter lain itulah. Oke. Jadi kita kalau kita ngomongin secara company memang berdiri dari 2014, tapi alhamdulillah di tahun 2023 kemarin kita udah TBK. Nah, sebenarnya fungsi kita itu adalah sebagai media advertising di layar kereta komuter lain. Kita punya hampir 1.000 layar. 1.000 layar? 1.000 layar. Berarti di setiap gerbong ya? Setiap gerbong ada 4. Nggak semuanya, tapi 1.000 layar itu udah cukup banyak banget gitu loh. Wow. Setiap gerbong 4, terus captive, audio video. Nah, fungsinya juga nggak cuma sebagai advertising, hiburan. Nah, dan hiburan ini kan paling penting juga yang saat ini yang selalu works adalah musik. Gitu lah. Akhirnya makanya kita gimana caranya sebagai media mau menghadirkan sesuatu yang memang kan penumpang komuter lain kan mostly kan memang ya kerja capek lah, stres lah. Lu mau menghibur mereka. Iya, kita mau menghibur, dan gimana cara ngiburnya ya dengan musik-musik itu gitu loh. Tapi kita membuka semua opportunity untuk para musisi bisa menayangkan video klip mereka. Nah itu yang gue kaget. Jadi gini, gue tidak keluar biaya sama sekali. Betul. Gue kok lu kayak CSR apa gimana? Lu gila lu ya. Kita nih musisi
paling kita dulu kan bisa di TV. Iya, betul. Dulu bisa di radio. Betul. Sekarang di radio masih ada lah. Walaupun prosentasenya sudah berkurang ya untuk itu ya. Di TV juga sama. Apalagi di TV sekarang tidak ada acara musik sama sekali. Betul. Dan kita sedih juga MTV zamannya kita udah tutup sekarang ya kan. Betul. Jadi gue lihat bukan di Indonesia aja, ternyata di luar negeri juga sama gitu kan. Begitu juga. Jadi kita itu sebagai pemusik nggak ada wadah untuk siapa nih yang bisa nontonin karya gue atau dengerin lah karya gue. Betul. Tiba-tiba ada sosok Space namanya yang mau ngebantuin kita. Itu kaget temen gue. Ya alhamdulillah sih sebenarnya. Oke, gue tanya, satu hari ini lu tayangin berapa kali sih? Satu hari itu biasanya mereka satu artis itu bisa 8 sampai 16 kali tayang. Anjir. 2 menit. Jadi 2 menit udah selesai. Nanti di jam berikutnya ada lagi. Karena gantian ya? Iya, gantian. Kita biasanya 8 artis sehari. Kita blocking lah dengan playlist manager kita. Tujuannya tadi, ya kita ngelihat media kita punya kelebihan di captive environment tadi gitu loh. Dan kalau kita ngelihat musik itu kan nggak semuanya kita bisa dengerin sekali langsung. Wah enak nih. Kadang-kadang kita mesti dengerin berkali-kali gitu. Nah kelebihan layar kita itu repetition audionya. Jadi orang, ini siapa sih lagunya enak gitu akhirnya tahu. Karena yang naik itu lagi ya. Naiknya itu lagi. Orang yang pergi kerja harus kerja lagi, pulangnya pakai denger lagi. Iya. Jadi kita selalu ngelihat bahkan banyak yang beberapa komen di YouTube mereka kayak gue ke YouTube lo gara-gara lo Glory Video Clip baru gue lihat di kereta komuter lain. Iya, banyak banget, Pak. Gitu. Jadinya kita ngelihat juga ya itu tadi kekuatan repetitionnya tadi orang akhirnya dengan karena ada beberapa ya nggak tahu kalau kita media kita kan memang kekuatannya adalah tadi captive dan memaksa gitu loh saat diputar berkali-kali terus kita juga memaksa dan membebaskan artis part mana sih yang mau ditayangin di kita 2 menitnya gitu loh. Kayak kita dulu. Kenapa dulu penjualan sangat besar dan bagus? Karena kan kita dipaksakan. Mau nggak mau kita harus nonton TV, ada musik yang dipilihkan. Radio harus ada yang dipilihkan. Ini lu juga memaksakan bahwa secara alam bawah sadar dia diam lama-lama kedengeran nih. Iya. Oh si ini ternyata gitu kan? Betul. Oke. Ini nih di sini nih. Lu tahu setiap hari selama berapa lama kira-kira? Maksudnya gimana tuh? Satu artis itu bisa berapa lama lu puterin? Biasanya kita 1 minggu sampai 2 minggu satu artis. 1 sampai 2 minggu. Iya. Kira-kira, nah lu kan pasti punya pegang data dong. Pegang data. Satu hari itu kira-kira yang nonton, yang naik kereta kira-kira berapa? Jadi gini, kalau kita ngomongin dari semenjak sebelum COVID dan kita ada program sebelum Space Music ini namanya Dioritma. Kalau kita ngobrolin dari program itu pertama sampai sekarang, itu potensial yang kita bantu artis untuk didengarkan ke publik itu pengguna itu total mungkin 2 sampai 3 miliar orang dari traffic yang ada. 2 minggu segitu? Nggak, dari tahun sebelum COVID sekarang potensial orang yang akan mendengarkan itu sampai 2 sampai 3 miliar karena traffic per bulan itu kereta komuteran itu 33 juta orang. Per bulan 33 juta berarti sehari 1 juta. Sehari 1 juta mostly sekarang. Sehari 1 juta men. Yang lihat video klip sama lagu lu kebayang nggak? Wah gila sih gokil. Itu yang memang jadi message juga ke kita bahwa media itu kan ya setiap media sebenarnya punya segmentasi tersendiri karena media kita punya segmen yang memang menurut kita cocok untuk kita hibur dengan musik itu sendiri dan tadi beberapa media yang mungkin sudah tidak begitu lagi support musik Indonesia kita ambil alih itu kita coba mensupport musik Indonesia gitu bahkan mungkin Om Ferry juga kaget ini siapa fan artisnya juga mungkin nggak tahu tuh karena begitu banyak gitu kita ribuan video klip yang kita tayangin. Ya mostly mereka sangat happy ya karena beberapa temennya mereka datang ngelihat kereta, gue dengerin lagu lu nih tiap hari nih jadinya segala macam. Ini temen gue beneran temen gue ya. Beberapa orang ya, Fer ada video klip, gue liat lu nih. Zaman dulu tuh Fer gue ngeliat di TV nih, gue ngeliat TV gitu kan. Sekarang tuh dan ini kayak deja vu gue, kayak zaman dulu lagi gitu. Gue lihat lu nih difotoin, di videoin gitu kan. Ya ampun, gue bilang. Bener juga lu kalau di-repeat terus, orangnya kan pasti sama. Iya, Senin sampai dia pergi kerja atau kuliah, dia pergi dengerin lagu itu, pulang dengerin lagu itu. Pergi dengerin lagu itu, lu 2 minggu apal. Ya sebenarnya ada contoh lucu ya, ini terjadi terhadap brand ya. Jadi dia muterin jingle gitu loh. Terus ada beberapa penumpang yang memang komplain karena jadi apal jinglenya.
Kemudian mereka protes gitu loh, protes. Ya, gue tinggal laporan ke brandnya. Sorry nih ada yang komplain jadi apal jingle-nya. Perpanjang Van kontraknya. Gitu loh. Buat lu bagus. Buat gue bagus gitu loh. Jadi subliminal, repetition itu di captive environment itu penting banget gitu loh. Bahkan, sorry tuh saya kalau orang nayangin dirinya nyari jodoh tiap hari di layar gue juga akhirnya terkenal itu orang. Karena tiap hari didengar orang kan. Berarti kalau orang mau nyalek bisa juga. Bisa, tapi nggak boleh. Nggak boleh. Pesan nggak boleh. Ya udah. Politik nggak boleh. Gila loh. Gitu Kan nyalek sambil nyanyi. Ada sih yang nitip gitu. Nggak boleh Enggak, tapi. cuman yang gue bingung adalah lu tidak membisniskan, lu membantu musisi di sini. Gue sangat thanks banget sama lu. Iya. Untuk Space ya. Terima kasih juga sih kita. Jadi kita ini- dihibur juga kan penumpang kita gitu. Cuman itu menjadi satu yang buat gue adalah satu kesempatan untuk orang bisa berkaryanya didengar sama, which is 1 juta orang sehari. Kalau lu ada seminggu atau 2 minggu, berarti kita tahu 14 juta yang dengar lagu Potensial kita. yang dengar. Tinggal kitanya lagunya enak apa enggak. Kalau lagu kita enak, kan kita nggak bisa maksain ya, nggak bisa Betul, maksain orang suka betul. apa enggak. Tapi begitu suka dia langsung kan cari dong di Iya, Spotify-nya, betul. di Iya. apanya. Karena uniknya tadi layar kita tuh ada 3 bagian. Jadi video klip di tengah, di kanannya tuh bisa YouTube mereka, nama artisnya, siapa aja, lagu ini tentang siapa. Bahkan sutradara video klipnya juga bisa dimasukin datanya di situ. TV lu tuh panjang nih. Panjang. Ada 3 white gitu, iya. very white gitu. Ada 3 bagian. Iya benar sih. Jadi informasi tentang lagunya atau apa itu bisa juga di kanannya. Jadi kita nge-challenge juga teman-teman buat ya kalian mau bikin sesuatu yang menarik di kita juga ayo aja kita bisa bantu Wah, sih gokil sebenarnya gitu. sih. Jadi nih kalau gua sih ya, ini kita thanks to banget nih sama orang-orang Jakarta Bogor dan sekitarnya. Karena ini komuter ya, betul. Komuter lain. Lu bayangin Jabodetabek kita cover ya. Jabodetabek itu di cover semua lu. Gila nggak ini? Iya. Jadi wah gila sih ini. Gue jadi semangat bikin video klip, Pak. Iya, harus dong. Itu Kemarin- kan tujuannya itu gitu loh. Karena kan kemarin ini sempat ada stigma kita ngapain bikin studio, Betul, bikin video betul. lirik aja lah karena Iya. mau tayang di mana orang juga iya kan. Iya. Sebenarnya itu juga ada di balik alasan kenapa ya Space kita buat program itu. Jadi during COVID itu kan juga orang juga males kan untuk ngapain segala iya, macam. iya. Tapi kita nggak ngelihat hanya artisnya, tapi orang-orang di belakangnya. Si pembuat video klip ini, kalau misalnya artis tidak pede untuk membuat video klip karena nggak tahu tayang ini dan segala macam, kan mereka juga nggak punya pekerjaan jadinya. Krunya, ya lighting man-nya, kameramen segala macam. Jadi kita mau yakinin, yuk semangat lagi artis untuk bikin video klip. Kita ada medianya yang akan kita bantu. Akhirnya mereka jadi confidence lagi untuk, ya udah lu bikin video klip, budgetnya nggak apa-apa murah. Tapi kan kameramen jadi ada kerjaan lagi. Iya, Lighting man maksudnya jadi orang-orang lagi. di belakang produksian musik Ya. itu kan banyak. Kalau musiknya nggak jalan, mereka juga nggak jalan. Ya, mesti Wah, waktu gila. itu banyak lah teman-teman yang kayak gitulah. Jadi Lu mikirinnya ke situ ya. Karena lu musisi sih. Enggak Jadi, musisi. iya. Maksudnya gue tahu di belakangnya orang yang bekerja di belakang musisi itu juga banyak gitu loh. Dan lu juga secara tidak langsung membuat satu pekerjaan hidup lagi adalah membuat video klip. Iya, gitu loh. Kita ya jadi happy lah. Jadi semuanya senang gitu. Artis senang, punya materi yang bagus. Ya orang di belakangnya, production timnya juga bagus. Jadi ada kerjaan lagi dan lain-lain kan. Dan karyanya dia pun dilihat jadinya kan, terpampang. Nggak mesti kan, mostly sekarang banyak juga artis yang udah buat video klipnya. Oke, taruh di YouTube. Tapi mereka harus punya budget marketing lagi. Untuk posting lagi. Beluman terlalu scattered. Kalau namanya kita belum dikenal kan, nyarinya gimana nih namanya gitu loh. Kayak kita nih ya, kita di Videotron, kita suka mikir, wah kalau album kita ditaruh di situ, lucu juga. Gue suka tanya kan, Videotron berapa sih? Oh ini perkiraan, yang lewat sini adalah sekian puluh juta atau sekian juta. Belum tentu nengok dia sebenarnya, ya kan? Belum tentu nengok nih. Dan mahal banget, Betul, ya kan? betul. Lu ini yang gue bayangkan itu sesuai dengan harapan yang dulu gue ngehayal. Kalau boleh di video klip bisa nih. Lu kan bikin. Tapi dengan target audiensnya udah jelas. Karena kan si captive itu kan. Iya. Gokil. Tapi keren lo ini. Iya, alhamdulillah sih. Maksudnya banyak banget yang happy banget karena ya tadi minimal orang dengerin lagu gue tiap hari jadinya gitu. Iyalah. Iya 2 minggu itu semua enough lah buat kita ya. Kadang-kadang kita juga suka bingung. Sebagai musik kita, lu juga pernah ngerasain lah. Jadi ini lagu kita sedikit yang dengerin. Apakah nggak ada yang tahu?
apakah ada yang tahu tapi lagunya nggak enak? Nggak mungkin. Kalau tahu tapi lagunya nggak enak, berarti kan di play dulu dong. Betul. Ah, nggak enak nih. Udah satu tuh hitungannya. Betul. Berarti harusnya kalau 1 juta orang yang lihat, di playlist ini 1 juta. Iya nggak? Iya, betul. Ini kita berarti kan nggak nyampe nih. Orang banyak nggak tahu kan. Iya, iya. Sekarang teman-teman semua musisi untuk Jabodetabek, kita sekarang punya media yang disupport sama namanya Space. Ya. Om Irfan ini nanti gue kasih nomornya ya. Bisa ya, gue minta kita nomor. IG kita lah, jangan nomor. IG, sorry. Nomor, siapa tahu mau pinjam. Iya. 100. Ini kita mau bikin video klip. Jadi gue kasih IG-nya nanti. Lu hubungin dan dia support kita. Lu bayangin gak thanks God banget gak kita nih. Jadi apa yang kendala kita sekarang udah dapat ada solusinya. Dan ini gue nggak tahu dia CSR apa kok gue bilang nggak ada biayanya. Lu akan seterusnya. Nah, lu akan seterusnya begini apa nanti lama-lama jadi ada? Enggak lah. Sebenarnya tadi kita kan mau support musik Indonesia ya sebagai media lah. Terus juga kita mau supportnya tadi penumpang kereta komuter lain itu kan ya tadi butuh hiburan gitu loh. Kenapa enggak ya kita kolaborasi dengan tujuan yang sama gitu loh. Kita dapat satu aset dari artisnya itu sendiri yang memang materialnya boleh dipromosikan ke kita. Penumpang kereta komuter lain terhibur dengan karya-karya artis Indonesia ini. Oke. Gitu loh. Jadi win-win solution. Win-win solution banget gitu loh. Free. Lu bayangin. Jadi kalau ada yang bilang bayar di layar kereta kita untuk artis atau musisi, bohong. Free. Untuk mempromosikan gratis di layar kita. Langsung hubungi ke Instagramnya Space langsung. Dan langsung dijawab, langsung dapat gimana syarat-syaratnya gue nggak tahu ya. Kan ada syarat pasti kan. Lebarnya, ya, video pasti. klipnya, yang kayak gitu-gitunya lah. Tidak boleh mengandung sara, video klipnya juga. Ya nggak boleh sara, nggak boleh ada yang telanjang gitu ya. Nggak boleh lah. Ya kan repot gitu. Nanti nggak mau turun penumpangnya. Nggak mau turun nanti repot. Nanti lu terkenal tangkap. Terkenalnya tangkap. Ya pokoknya gitu. Jadi nah genre bebas. serius tuh. Bebas. Dangdut Bebas, boleh. koplo Boleh. di jazz berat Boleh. cakep. Karena kan semua musik itu kan ada segmentasi, ada pendengarnya pasti. Dari 1 juta penduduk itu kan kita harus 1 juta pengguna kereta komuter, masa nggak ada yang suka koplo, masa nggak ada yang suka jazz? Kan terbegitu lagi. Kalau kita pop semua juga, yang suka dangdut, yang suka jazz, mana nih musik jazz? Iya musik benar juga. Kan gitu. Gila men. Ini sekarang aduh. Ini terus terang gue ada, tapi gue antara ada tapi pasti ini gitu, ngerti gak lo? Iya. Ya pasti ini ada syaratnya berbayar atau apa, atau punya apa label atau punya apa. Ternyata enggak. Langsung. Boleh, jadi kalian nih sekarang silahkan bikin video klip sebagus mungkin. Karena ya dong harus bagus ya. Bagus dong, harus bagus. Minimal itu Eye catching juga kan? Eye catching juga kan gitu loh. Jadi orang juga tertarik untuk ngeliatnya. Ya kita tahu video klip kan semua karya seni juga ada trik-triknya lah. Kreativitasnya biar orang nonton apa segala macam kan juga ada gitu loh. Nggak cuma musiknya doang buat nge-trigger. Itu kekuatan video klipnya. Aku bilang kan gitu. Ya bandnya Om Ferry kan bikin video klip itu yang lucu-lucu, kalau audionya doang tanpa video klip itu kan belum kebayang. Iya kan? Audionya doang juga, kalau nggak ada audionya juga videonya doang bingung. Sini iklan apa sih nih? Gitu kan? Iya. Di kereta tuh nggak boleh ngobrol ya ternyata. Ya ngobrol tipis-tipis boleh. Iya maksudnya memang jadi akhirnya bisa denger. Iya, mau nggak mau itu akan senyap. Dan kalau zaman gua kan enggak, orang sate, ada yang masuk tukang sate juga ada. Jadi ketahuan umurnya jangan. Gue dulu gini nih, sate anjing, gue kan ada tukang sate nih. Gila apa nih? Mas, anjing ada yang beli lagi. Dia bakar di situ. Wah, gila gue ke kampus bawa sate. Itu masih yang ada di atas Wah, ada itu. Nah sekarang kan udah AC dan udah tertib segala macam. Enggak, kalau gue telepon anak gue, nggak boleh ngomong Pak. Iya. Oh gitu. Berarti kan kedengeran audionya dong. Audio video itu yang kelebihannya kita. Nggak ada remote, jadi mau nggak mau. Alhamdulillah kita ada ada solusi lah. At least dari 1 juta, sekarang tergantung materi kita sendiri ya. Iyalah. Materi dan video klipnya. Kalau memang bagus, banyak yang suka. Kalau enggak, itu kita nggak bisa maksa orang suka, ya kan? Yang penting sudah dilihat. At least dari 1 juta orang sehari, masa sih nggak ada
1%-nya ngelihat. Kalau 1% aja udah 10.000. Ya. Iya. 1% 10.000 orang download, gede juga nih. Ya kan, at least 1% aja yang lihat. Kalau kita sekarang masukin di YouTube ya, yang nonton oke lah gitu, ada berapa? Jauh tapi kalau dibandingin sama lu. Ya jauh lah perharinya. Kan balik lagi YouTube tuh distraction-nya kan juga banyak. Begitu kita lagi nonton ini ya musik yang baru ya kita ngomongin orang lagi promosi musik baru gitu loh. Terus video klipnya kurang bagus atau apa. Skip. Di skip. Kalau di kita kan minimal lagunya tapi enak mau nggak mau dia akan dengerin itu. Drive-nya enak nih. Bahkan ya tadi kita membebaskan ayo bikin cut versionnya yang unik buat di kereta komuter lain gitu loh. Ya. Oh jadi malah lu juga menyarankan sama mereka, memberikan saran, advice bahwa lu bagusnya harus yang begini, harus begini gitu ya. Iya, best part untuk yang 2 menitnya apa? Itu yang ditayangin kita aja gitu loh. Itu yang 2 menit itu tinggi loh. Iya. 2 menit itu lama loh. Ibaratnya kalau dari song dari first sampai ref aja udah kelewat malah. Iya, makanya gitu loh. Itu tadi gitu loh. Sekarang kan kalau kita maaf kalau di media lain kan baru intro kita nggak tahu di artisnya siapa udah di skip tuh. Iya kan? Iya juga Mas Bari. Nih kita mulai nih. Iklan. Betul. Iya sih. Waduh, thank you loh. Ini gue seneng banget dong. Ya. Gue ntar kerja sama lu ya, podcast gue. Siap. Kita juga udah bisa live stream kalau kita mau bikin sesuatu yang... Oh iya? Udah bisa kita live stream. Kemarin beberapa mitra kita live streaming. Kemarin... langsung live di semua kereta. Iya. Oh iya? Iya, kita pakai channel YouTube, di live-in ke kita. Wow. Itu bisa. Wow, keren. Gitu loh. Jadi langsung broadcast keren. ke 1000 layar kita. Lu tuh jadi ada 1000 layar di berapa gerbong tuh berarti? 231 gerbong. Anjir, banyak Pak. Banyak. Lu yang Bogor, Jakarta, Depok segala macam sih udah ngeliat mulu lu jadi bintang sih. Oh ini sih ini yang ada di kereta nih ya gitu kan, at least gitu lah yang baru-baru ya. Ini ada di kereta nih, gue pengen kesel. Gue tadi nggak mau beli, nggak mau denger, jadi gue pengen tahu. Jadi iya, ini siapa sih? Enak ternyata gitu kan gitu. Iya. Tujuannya nanti gitu. Dan proven lah banyak kok kalau kita lihat di YouTube komennya yang datang ke YouTube itu gara-gara ngeliat kereta komuter. Iya, gue banyak tuh yang komen di gue juga banyak tuh. Ya kan, lihat di kereta. Ya tadi kelebihannya itu sih. Dan ya tadi kita membuka untuk semuanya lah. Jadi teman-teman yang musisi artis baru mulai ataupun yang sudah terkenal punya promosi untuk video klip terbarunya ya kasih ke kita aja. Kita, gratis kita support semuanya. Gila sih. Lu gini lu, thank you. Iyalah, gue sebagai karena gue mewakili musisi ya. Kita memang punya media sendiri-sendiri. Cuman kita tahu juga kan berapa sih kekuatan kita. Ya kan kalau kita udah gede banget pasti kita udah jadi influencer. Ya kan kadang-kadang kan kita nggak semua seperti itu. Tapi jadi kendala lah bahwa media apa lagi ya untuk berpromosi. Ini media yang gue bilang untuk berpromosi sangat langsung punya impact-nya luar biasa sih menurut gue. Karena ini langsung end user loh. Langsung end user. Dipaksa selama 1 jam. Ya kan perjalanan paling dekat 1 jam lah ya. Iya. 1 jam. Dengerin 16 kali loh sehari 16 kali. Itu bisa jadi tuh orang lagi jalan pulang pergi lagu itu belum sampai itu lagi. Pas pulang kepapar lagi dengerin. Besok kena lagi. Besok kena lagi. Akhirnya lama-lama juga kesel. Kayak kita lah ketemu cewek lama-lama lucu juga nih cewek. Semakin kesel makin inget kan, makin nempel kan. Ingat jadinya. Tapi, men, jadi keuntungannya perusahaan adalah menghibur sebenarnya itu ya. Iya, menghibur, kita kan drive attention ke mereka kan. Betul. Mereka kan lihat layar kita, dengerin lagu siapa segala macam. Ya tentu ada pembagian dengan sisi komersial juga gitu terhadap brand-brand. Tapi kan kita harus tetap menghibur biar media kita nggak dibilang cuma media yang memang ngejar advertisingnya doang gitu loh, komersialnya doang. Tapi kita emang punya fungsi sebagai media yang menghibur lah selama perjalanan kereta gitu. Iya. Bahkan beberapa konten kita juga waktu itu bikin orang ketawa 1 gerbong gitu. Oh iya benar. Iya. Zaman-zamannya dulu awal-awal stand up baru kita tuh tampilin lah. Itu sampai ada yang turunnya kelewatan stasiunnya tanggung ngeliatnya gitu. Nah, kira-kira menurut lu ini kan sekarang masih Jabodetabek KRL. Akankah nanti bisa berkembang menjadi kemana-mana atau gimana? Jadi sebenarnya kalau
kalau kita kan memang saat ini bekerja sama dengan KAI dan KCI ya sebenarnya untuk kereta komuter lain ini kan. Nah, ada beberapa kereta pun yang saat ini belum bisa kita install lah. Dan kemarin juga kita ngomongin Pak Prabowo mau beri kereta baru, kita juga harus ngelihat struktur dari si kereta itu sendiri, gerbong itu sendiri. Bisa nggak secara teknis kita lakukan pemasangan media juga, karena secara konstruksi ada yang berbeda-beda nih keretanya gitu loh. Jadi harus tergantung itunya juga sih. Tapi kalau selagi itu masih bisa, pasti lu akan itu ya. Pasti itu bisa itu loh. Ya mudah-mudahan lah ya, akhirnya nanti mungkin se-Indonesia, who knows? Kita nggak pernah tahu kan? Kita nggak pernah tahu kalau tahu berapa kereta. Ya, kan? Kita nggak pernah tahu kan? Karena kereta kan salah satu transportasi yang terjangkau, yang nggak pakai macet, yang kita tahu jam-jamnya, udah tahu nyampe jam berapa, itu udah ini banget, udah apa namanya, fix gitu. Yeah. Nah itu juga salah satu yang besar diminatinya gitu. Udah gitu sekarang juga udah ya gitu gila. Gue baru tadi tahu lu sehari itu 1 juta orang yang naik kereta dari pagi sampai malam kan? Dari pagi sampai malam. 1 juta gila, banyak banget ya orang naik kereta ya. Banyak banget. Jadi kalau ngelihat sekarang di sosial media kereta komuter lain spek itu gitu loh orangnya gitu loh, sepenuh itu yang menggunakan. Karena bahkan kalau kita ngomongin segmentasinya udah sampai A gitu loh, karena saat ini yang nggak bisa kita beli walaupun kita banyak uang kan waktu. Traffic sekarang macetnya kayak apa gitu loh. Akhirnya orang merelakan naik kereta komuter kekelasannya untuk ngejar waktunya gitu loh, daripada dia buang waktu di macet, di mobil apa segala. Mereka akhirnya ya berdiri sedikit, anggap olahraga bagi dia, tapi waktunya mereka akan lebih maksimal menggunakan kereta komuter lain kan. Apalagi Jakarta sekarang kan setiap hari apa harus naik kereta. Rabu itu. Rabu ya? Rabu. Bener ya? Untuk ya. Itu bener gak sih? Kayak PNS sih kayak. Iya kan, PNS harus naik kereta, tapi bertambah lagi. Iya, bertambah lagi gitu. Oh gokil sih ya, bisa-bisanya lu nyampe ke situ ya. Dan ini bener-bener it's work, soalnya ada captive market di situ. Iya, captive. Bahkan ya beberapa analogi ketemu teman-teman dari industri film dibilangnya, Van lu sama aja kayak punya 231 bioskop yang full tiap hari. Iya. PR-nya di kita katanya bikin kontennya. Iya bener. Full tiap hari. Udah pasti lu datang segitu lagi. Ada penontonnya. Dan itu gue yakin kan, dulu kan gue kuliah kan gue naik kereta juga ya. Dan gue tuh ada gerbong sendiri gitu. Oh gerbongnya Pancasila nih, gue di sini nih, gerbong ini. Dan itu teman-teman semua gitu. Itu ketemunya tiap hari, Pak. Betul, makanya. Paling berkurang ada yang nggak ikut kuliah, 1 orang 2 orang gitu kan. Yang lain semua bareng gitu. Jadi kan udah pasti tuh. Bener sih. Udah penuh terus, udah ini ya. Gue pengen naik juga, pengen cobain lihat gue. Iya, boleh lah, naik lah. Iya. Ya, cuma. Nah tapi kalau di ini cuma di keretanya aja ya? Ya, di kereta komuter lain ya. Kita ada beberapa media lain, tapi kalau kita ngomongin audio video, captive, ya di kereta komuter lain itu aja sih kita medianya. Kalau yang di dalam ini enggak, apa namanya, apa beda lagi? Ya, tapi itu cuma buat branding aja sih. Ya itu komersial biasa lah, advertising lah. Ya, kita banyak sih titik yang lain, cuma core kita yang paling tinggi itu di TV kereta itu. Ya lebih impact lebih kerasa ya. Ya impact lebih kerasa, dan ya tadi fleksibilitas karena semua secara playlist dan lain-lain kita pakai CMS sendiri kan. Jadi semua yang kita bangun dari segi teknisnya itu semua kita kelola. Jadinya kita punya fleksibilitas lah di situ ya. Makanya kita besok ganti asetnya dan lain-lain itu sangat dipermudah lah. Okay. Akan nggak lo menjadi satu perusahaan ini kan advertising ya? Menjadi akhirnya punya acara offline-nya juga, untuk bikin satu acara yang mewadahi musisi-musisi juga gitu, ya akan nggak? Pasti ada gitu, pasti akan, karena industri entertainment kan kita tahu nggak bakal mati gitu loh. Tinggal lu harus A sampai Z kan? Iya, A sampai Z. Akan gitu berarti ya? Pasti gitu loh. Karena yang tadi gitu loh, kita ngeliatin ekosistem kita bisa banget untuk ngelakuin itu kan. Iya betul. Apalagi kalau kita ngomongin transportasi publik saat ini udah banyak yang dibangun oleh Pemda itu ya hub-hub gede lah yang terkoneksi dengan kereta komuter itu menjadi titik kumpul yang sebenarnya cocok untuk bikin ya tadi off-air program dan lain-lain sebenarnya. Kita udah tahu lah titik-titik orang berkumpulnya gitu loh. Wah keren sih. Gitu. Tapi gue sih thank you banget. Space buat
pemikirannya yang sampai akhirnya kita punya solusi baru di zaman sekarang ya. Akhirnya lo bisa membuat kita punya harapan lagi. Ada nih tempat untuk berpromo yang tepat, didengar langsung, dilihat langsung. Tinggal kita yang akhirnya kan, kalau kita kan musisi gini, orang nggak suka nggak apa-apa, yang penting dia udah tahu lagu kita, suka nggak suka itu selera. Betul. Tapi kalau nggak nyampe yang kita takutin. Iya. Gimana dia mau suka orang dia nggak tahu? Iya kan gitu kan? Iya betul. Ini kan berarti udah terbantah nih, orang tahu. Dia suka nggak suka? Suka atau nggak suka, karena semua karya itu punya peluang yang sama untuk sukses kan, gitu loh. Mereka kan nggak buat itu nggak berdasarkan hatinya mereka atau apa, buat asal-asalan kan nggak gitu loh. Semua punya peluang untuk naik lagunya, bagus lagunya, tinggal ya tadi. Yang penting mereka punya kesempatan untuk orang mendengarkan dulu, itu yang paling penting kan. Terserah habis itu mereka suka atau enggak. Gua mau video klip gua di situ semua. Pasti kan tim produksi asik. Om Ferdi mau bikin video klip lagi, ada kerjaan kita. Iya, kan gitu kan. Iya benar-benar juga ya. Jadi berkah juga ya. Iya berkah juga kan. Ya ayo, pokoknya musisi sekarang jangan takut. Sekarang keluarin karya lu, keluarin video-video klip lu yang terbaik. Sekarang ada space yang menampung kita untuk langsung ditayangkan di tempat yang menurut gue sangat potensial, yang mempunyai captive market, yang lu bayangin 1 juta orang yang akan melihat video klip dan lagu kita setiap hari 16 kali, bisa 10 sampai 16 kali diputer selama 2 minggu. Aduh, itu orang cukup kayaknya untuk oke nih, kayaknya lama-lama keselnya gue ya. Siapa sih dia kan enak ya gitu kan, itu kan yang penting kan. Sekarang solve the problem. Oke. Om, gue thank you banget ya. Terima kasih juga udah diundang. Iya, tapi thank you. Ini kenapa lu harus gue undang? Karena ini kabar gembira. Gue takut gue nyebut, ternyata enggak. Kalau lu langsung nyebut kan enak. Iya. Jadi orang tahu sekarang bahwa benar kan, gratis, dan kita punya kans untuk orang banyak tahu lagu kita atau karya kita. Jadi nanti gue kasih di sini link Instagramnya Space sama Om Irfan juga ya, gue kasih di sini ya. Boleh. Siapa tahu ada yang mau nanya. Ada Om Irfan dan ada Space di sini. Dan mungkin kalau ada link apa-apa gue kasih di deskripsi juga, diperiksa aja di situ. Om, thank you banget ya. Thank you, sama-sama. Thank you banget. Gue seneng banget, happy gue. happy sekali. Jadi buat kalian, ini info penting, sebarin ini cerita ini atau informasi ini semua ke orang-orang, ke teman-teman lu, linknya lu kasih podcast gue ini. Dan thank you yang udah dengerin sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, notifikasi dinyalakan, dan sebarkan sebanyak-banyaknya. Oke? Bye.